Ocu yang hilang dan kembali sebagai mimpi buruk. Malam di Kampung Ikhlas masih diliputi bayangan ketakutan setelah kejadian mengerikan di POS Ronda. Ijal, Il, dan Anto masih mengalami trauma. Mereka sering terbangun di tengah malam, berkeringat dingin, mendengar suara bisikan dari sudut kamar. Tapi ada satu orang yang belum mereka lihat sejak malam itu, Ocu. Dia menghilang. Sejak jatuh sakit, setelah kejadian pertama di Surotua, tak ada yang melihatnya lagi. Rumahnya tertutup rapat, keluarganya tak berbicara banyak. Sampai akhirnya, malam ini, dia kembali. Tapi bukan sebagai Ocu yang mereka kenal, melainkan sesuatu yang lain. Hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan Kampung Ikhlas. Di pos ronda, Ijal, Il, dan Anto duduk diam. Mereka tak ingin lagi berurusan dengan kengerian itu. Tapi malam ini, mereka merasakan sesuatu yang jauh lebih jahat. Aku merasa ada yang tidak beres, bisik Ijal, matanya mengitari sekitar. Il mengangguk pelan, kalian sadar tidak? Udara malam ini lebih dingin, lebih berat. Seperti ada sesuatu yang menekan kita. Mereka bertiga merapatkan jaket mereka, tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba, duk duk duk. Suara keras menghantam atap pos ronda. Mereka terlonjak, jantung mereka berdetak kencang. Anto menelan ludah, apa-apa itu? Pelan-pelan, mereka menoleh ke atas. Dan mereka melihatnya, Ocu. Tapi bukan Ocu yang mereka kenal. Ia menempel di langit-langit pos ronda, tubuhnya berlipat seperti laba-laba. Matanya melotot tanpa kelopak, mulutnya sobek lebar hingga ke pipi, mengeluarkan suara berderik seperti tulang yang dipatahkan. Hahaha. Ia tidak bergerak, ia hanya menatap mereka lalu. Ia tersenyum, senyuman yang mustahil dilakukan manusia. Tanpa peringatan, Ocu melompat dari atap dengan kecepatan tak masuk akal. Astagfirullah. Mereka bertiga menghindar tepat waktu, tapi Ocu mendarat di tanah dengan posisi tubuh terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, lalu berbalik seperti boneka patah. Kenapa lari? Aku kan teman kalian. Suaranya bukan suara Ocu. Suara itu berlapis, berbisik, bergema dari segala arah. Ocu kemudian melompat tinggi, lebih dari 3 meter ke udara, dan hinggap di dinding sebuah rumah. Mau main petak umpet? Katanya dengan nada manis lalu. Ocu menghilang. Ijal, Il, dan Anto berlari sekencang-kencangnya menuju rumah Ustadz Fadil. Ustadz. Ocu kesurupan. Pintu langsung terbuka, dan Ustadz Fadil sudah berdiri di ambang pintu dengan wajah serius. Aku tahu, aku sudah merasakan kehadirannya. Tanpa membuang waktu, mereka kembali ke pos ronda, tapi saat mereka tiba, hujan telah berhenti. Udara menjadi sunyi. Terlalu sunyi. Di mana dia? Bisik Anto, matanya mencari-cari. Lalu, tanah di depan mereka mulai bergerak perlahan. Sesuatu keluar dari dalam tanah. Ocu, tapi kali ini, tubuhnya penuh tanah. Wajahnya busuk seperti mayat yang telah dikubur lama. Ia merangkak keluar perlahan, lalu berdiri. Matanya hitam total, mulutnya mengeluarkan suara seperti desisan ular. Tiba-tiba, ia melayang di udara. Ustadz Fadil langsung membuka botol air dewa dan menyiramkannya ke Ocu, tapi Ocu tidak bereaksi. Sebaliknya, ia tertawa. Doamu tak akan berhasil, Ustadz. Aku sudah lebih kuat. Aku sudah menyatu dengan tempat ini. Lalu, Ocu melesat ke arah Ustadz Fadil dengan kecepatan yang tak masuk akal. Ustadz Fadil hampir terhempas, tapi ia segera membaca ayat suci dengan suara menggema. Tapi kali ini, sesuatu yang mengerikan terjadi. Alih-alih kesakitan, Ocu justru ikut membaca ayat suci. Sambil tertawa, Allahu Akbar. Ini jin kelas tinggi, seru Ustadz Fadil. Lalu, dengan gerakan mengerikan, Ocu membalik tubuhnya ke belakang, merayap seperti kepiting, lalu menghilang lagi ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, Ocu muncul kembali dari dalam bayangan mereka sendiri. Tangannya keluar dari kegelapan di bawah mereka dan mencengkeram kaki Ustadz Fadil. Kau akan kutarik ke dalam. Ustadz Fadil nyaris tertarik masuk ke dalam bayangan, tapi ia menancapkan tasbihnya ke tanah dan membaca ayat kursi sekuat tenaga. Tanah bergetar.
Langit mendadak berubah gelap total. Ocu menjerit keras. Tubuhnya berputar-putar di udara, lalu menghantam tanah dengan keras. Ustadz Fadil terus membaca doa, hingga tiba-tiba dari tubuh Ocu keluar bayangan hitam besar dengan mata merah membara. Itu bukan lagi jin biasa. Itu iblis dari surau tua. Mata Ustadz Fadil membelalak, dia Allah. Inilah sumber. Tanpa ragu, ia melemparkan air doa terakhir ke bayangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Teriakan menggelegar terdengar ke seluruh kampung Ikhlas. Bayangan itu meledak, menguap ke langit. Lalu lenyap. Ocu jatuh ke tanah. Tak sadarkan diri, surau tua di ujung jalan terbakar sendiri tanpa sebab. Udara kembali normal. Ketenangan akhirnya datang kembali ke kampung Ikhlas. Saat fajar menyingsing, Ustadz Fadil, Rijal, Il, dan Anto berdiri di depan surau yang kini hanya tersisa abu. Sudah selesai Ustadz? Tanya Anto. Ustadz Fadil tidak langsung menjawab. Ia menatap abu surau itu, lalu berkata pelan, mereka sudah pergi. Tapi aku khawatir. Mereka hanya pindah tempat, dan di kejauhan, di balik pepohonan yang mulai diterpa cahaya pagi, sepasang mata merah mengintai mereka. Bersambung.